Hai coy. Oke coy, ini jam 5 sore, cerah banget, bagus banget pemandangannya. Ini saya baru pulang dari kampus ya, dan kita lewat Sokaraja, lewat jalan utama teman-teman. Biasanya kan kita lewat jalan alternatif ya di Padamara. Sekarang kita lewat jalan utama, dan ya ini mungkin pas lagi pada pulang kerja, jadi cukup rame untuk trafficnya. Makanya harus lebih hati-hati cuy. Nah, di sini saya sebenarnya kepengen coba nanti kita lewat jalan alternatif, tapi yang mungkin saya pribadi juga udah lama banget nggak lewat situ, karena nanti tembusannya itu bukan lewat kota, tapi lewat daerah-daerah sawah lah gitu. Nah, nanti kita lihat ya di Sokaraja itu yang biasanya kita kiri, nanti coba kita lurus. Nah, saya nggak tahu dulu itu, setauku itu jalannya itu kurang begitu bagus. Apakah sekarang itu masih jelek atau udah bagus ya? Nah, nanti kita lihat ya. Ikuti terus cuy. Nah, ini arah kota Sokaraja yang nanti kita kan kalau untuk ke kanan, woi 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 woi, goblok, tolol, jangan, nah itu bahaya banget cuy, kendaraan gede-gede semua nggak mau pada ngalah. Jangan. Ya gini lah. Ini baru di Sokaraja teman-teman. Aku nggak bisa bayangin deh di Jakarta gimana ya, crowdednya, emosinya gitu. Nah, mesti kan banyak yang kayak gini ya teman-teman ya. Nah, itu yang mungkin salah satu kenapa tuh aku tuh pengen hidupnya itu nggak di kota metropolit ya, kayak di Jakarta, di Surabaya, Medan itu kan mungkin kan banyak traffic ya, terutama di Jakarta teman. Karena saya pernah hidup di Jakarta dan aduh, up. Ya kalau nggak bener-bener nggak dapat kompensasi yang maksimal, males lah ke sana, serius. Dan kompensasi bukan berarti uang juga loh ya teman-teman ya. Oke, nah ini biasanya kita lewat kota itu kita belok kiri. Nah, kita coba lurus. Nah, nanti tembusannya ke Purbalingga teman-teman, tapi nanti kita lihat Purbalingganya di daerah mana nih. Nah, oke. Yes. Dan di sini pasti lebih ini ya, lebih sempit jalannya, dan untuk kondisi kualitas jalannya juga saya belum begitu paham ya, karena udah lama banget gak lewat sini cuy. Dan walaupun jalannya sempit, ini juga rame ya ternyata ya, mobil-mobil juga pada lewat sini ya. Nah ini kalau depan itu plat Semarang ya, berarti kan dia ngambil jalan tembusan, karena lebih cepat kalau lewat sini kalau mau ke arah Semarang, karena kan arah Semarang kan arah Banjarnegara ya. Jadi ini tembusannya ke sana itu lebih cepat lewat Banjarnegara cuy. Jadi ini mungkin mau ke Semarang ya, dari plat nomornya aja. Oh, aduh, nggak berani. Ntar. Wah, ini kan sawah. Lama ya aku nggak kesini ya. Apa mungkin lebih cepat atau enggak, saya kurang paham ya. Tadi kita berangkat sekitar jam 5 lebih 10-an. Nggak sampai, malah 5 lebih 15 apa ya, sampai Sokaraja. Nanti berapa menit ya? Waduh, ini banyak ranjau. Hati-hati. Sebentar ya cuy, lagi fokus dulu. Tarik dulu. Wahnya. Oke, alhamdulillah. Nah, kita lurus terus nih. Nah, sana juga kemana? Aku juga nggak tahu nih. Oh, di sini udah beton. Jadi jalannya mungkin nggak banyak lubang ya. Nggak tahu nih apakah lebih cepat apa enggak.
Oke cuy, yang tadi itu terkait dengan traffic ya. Saya kurang paham nih. Kalau di Jakarta gimana stresnya ya, berangkat kerja pun macet-macetan, kondisi harus tepat waktu masuk ke kerjaan atau masuk ke kampus. Nah, itu gimana? Pasti kan, wah, banyak yang apa ya, dalam bahasa Jawa namanya Pak, gemerungsung. Gemerungsung apa ya? Gugup ya, atau mungkin tergesa-gesa ya. Nah, kalau di Purbalingga, Purwokerto itu nggak setiap hari tuh kayak macet-macet kayak gitu, nggak setiap hari. Dan udaranya juga masih enak, ini enak banget udaranya. Tarik terus. Ini sih sampai mana ini ya? Oke, ini masih lurus terus, tapi jalannya udah beton semua loh. Jadi enak. Dalam arti nggak ada jalan berlubang di sini, cuy. Nah, ini mungkin jalan alternatif kalau dari Purwokerto mau ke Banjarnegara, daripada muterin Purbalingga itu lebih jauh, mending lewat sini aja. Ternyata jalannya udah bagus. Weh, enak cuy. Banyak orang pada duduk-duduk juga ternyata, pada menikmati sore. Wah, enak ini, enak banget. Mas, mantap. Oh, ini kalau malam gimana ya? Wow. Oh, nih, lihat cuy. Oh, ini jembatan. Ini sungai. Sungai apa ya? Aku nggak tahu nih. Tapi banyak orang pada duduk-duduk nih, menikmati sore mungkin. Oh, tapi di sini udah bukan jalan ini lagi. Udah bukan jalan beton. Ah, ini Purbalingga Semarang lurus. Bandara Jenderal Sudirman. Purbalingga punya bandara loh, jangan salah. Walaupun mungkin tidak ada besar Ayani ya, atau bandara-bandara di kota metropolit lainnya ya, tapi ya bisa lah untuk mau perjalanan ke Jakarta atau ke Surabaya. Setahu ada dua itu, ada perjalanan ke Jakarta sama ke Surabaya. Wah, di sini ada yang aspal, ada yang beton. Overall masih oke lah, masih bisa dilewatin. Cuma mungkin ini menjelang malam ya, jadinya sudah mulai gelap. Wes, 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 wes. Wih, hampir aja. Ya. Masih lanjut terus. Oh, ini ke Mangkon. Ini sudah sampai ke Mangkon, teman-teman. Mangkon itu daerah Purbalingga ya. Wah, kayak dientuti terus cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Gas. Wuhu. Oke coy, ini sudah mulai arah Purbalingga. Bahkan mungkin sudah masuk ke Purbalingga. Nah, nanti tinggal sampai rumah itu jam berapa ya? Mungkin nggak jauh beda sih. Kalau kilometernya juga saya kebetulan nggak ngitung tadi ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau saya lihat sih bisa kita lihat dari waktunya aja. Cuma kalau saya lihat jalannya itu nggak rusak-rusak banget sih, masih bisa dikondisikan. Jadi bisa nih buat teman-teman juga yang dari Purwokerto mau ke Banjarnegara atau mungkin ke Bukateja, nah itu bisa lewat sini, jadi nggak muter-muter tuh. Apalagi kalau misal siang ya, ini siang atau daerah pas bukan waktunya banyak orang pulang dari kerjaan atau berangkat kerja, ini mesti sepi nih. Ini kan karena memang pas waktunya orang pulang kerja, jadi lumayan rame. Kayak tadi aja Sokaraja macetnya minta ampun. Oke, kita nikmati terus perjalanannya cuy.
Oce, Oce. Maja Tengah kanan Semarang Lanut lurus. Oke, berarti kita masih lurus cuy. Wo yo 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 yo, sabar cuy. Aduh. Ratu jalanan. Aduh. Langsung aja belok kanan. Untung masih bisa ke handle lah, itu resikonya. Tapi memang kayak gitu kok. Saya tidak ngomong gender ya ini sebenarnya, cuma saya kurang paham ya kalau mak ya, kalau ngendarain motor itu memang kita harus hati-hati sih. Kadang itu sudah ada spion, sudah ada rating, itu kadang saya nggak tahu, mungkin langsung aja langsung aja kanan belok kiri gitu, nggak berhenti dulu lihat kanan kiri gitu. Jadi ya kita yang harus hati-hati itu. Bahkan kitanya hati-hati, orang lain enggak. Aduh, kena lagi. Saya pernah crash tuh sama, mohon maaf ya kita ngomong sama ibu-ibu lah. Ya karena itu, aduh, jadi tiba-tiba belok kanan aja padahal ratingnya masih kiri. Terus saya tanya, itu rating masih nit kiri. Bu, ngapunten Bu, ini kanan, bukan ibu, ratingnya kiri gitu kan, gituin. Terus waduh mas, kue ratingnya urung tek balik namaning. Maksudnya ratingnya belum dikembalikan dari dia belok kiri sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Tuh, aduh, itu untung nggak cepet teman-teman. Itu coba nyerempet sedikit aja, tapi kan ya kan nggak enak ya logikanya ya, posisinya ya. Kita apalagi kalau misal dia naik motor, kita naik mobil masalahnya. Biasanya kalau kayak gitu yang jadi suspek ya, yang jadi tersangkanya biasanya yang gede atau mobilnya. Waktu saya sih kebetulan pas saya naik motor juga, sama-sama naik motor, jadi dilala ratingnya itu masih ada belok ke kiri gitu. Jadi saya tahu, jadi orang-orang warga yang lihat juga kan, loh Bu, ratingnya kok masih ke kiri loh, berdalihnya seperti itu. Wah, ini aku belum kembalikan lagi. Waduh, kan ketawa semua kita, karena memang nggak parah, cuma nyerempet sedikit aja, nggak luka-luka gitu kan, paling motornya aja yang lecet. Cuma kan ya kocak ya. Nah disitulah aku harus hati-hati banget tuh, dan mungkin teman-teman juga sama ya, harus hati-hati, terutama kalau semisal ada ibu-ibu lah ya. Tapi di sini saya nggak ngomong semua ibu-ibu ya, dan semoga ibu-ibu yang lihat atau mungkin mbak-mbak di sini itu apa ya, bisa lebih aware, bisa lebih mawas diri, karena jalanan itu nggak cuma milik sendiri. Dan kita nggak tahu, ini mungkin ngomong wanita ya, kita nggak bisa baca pikiran kalian cuy ya kan? Kita nggak bisa baca pikiran kalian mau ke kanan kiri, emang ada mata batin? Nggak ada. Jadi ya minimal ada tanda lah, kasih tanda, kasih kode, rating lah, rem lah, berhenti dulu lah, dan lain-lain. Nah teman-teman, ini kita belok kiri. Kalau semisal teman-teman itu mau ke Semarang, mau ke Banjarnegara, mau ke Bukateja, itu belok kanan. Nah kita kalau mau ke Purbalingga kota, ini kita belok kiri. Ini namanya Desa Kemangkon. Desa Kemangkon itu dulu banget ya, zaman saya masih SMA itu terkenal banget dengan yang namanya Sumanto. Saya nggak tahu ya, mungkin orang-orang atau anak-anak zaman sekarang nggak tahu Sumanto ya, tapi Sumanto itu salah satu yang bikin heboh sedunia. Nggak cuma se-Indonesia cuy, sedunia. Maksudnya apa sedunia? Kenapa sedunia? Sumanto itu dia itu yang bener-bener ya, logikanya kan ada kalimat-kalimat lucu ya. Waduh, jangan makan temen sih ngapa gitu kan. Nah ini literally itu maksudnya adalah dalam hal yang sebenarnya dia itu makan orang cuy. Mohon maaf ya, makan orang gitu. Dijadiin sup. Astagfirullahaladzim. Dan kalau teman-teman tahu, itu saya tahu sama Sumanto, walaupun nggak kenal deket ya, tapi saya tahu karena saya punya teman yang di Kemangkon dulu waktu SMA. Kita sempat
duduk-duduk bareng itu di bengkel, dan kita semua nggak nyangka kalau Sumanto itu dia nyuri mayat terus dimakan. Katanya sih karena untuk ilmu-ilmuwan lah, cuma ya nggak rasional ya makan orang. Astagfirullah, bayangkan ya. Ini saya cerita kayak gini bukan kenapa-kenapa ya, karena di lapas di daerahnya, dan ini sangat mencengangkan penjuru dunia dulu. Nah, sehingga ya mungkin ini kita flashback aja. Tapi alhamdulillah kalau teman-teman tahu ya, sekarang Sumanto udah tobat, bener-bener udah tobat. Dan sebentar saya skip. Wah, ini bagus banget pemandangannya. Wow keren. Oke, lanjut ya. Udah tobat sekarang. Sumanto itu jadi penjaga di pondok pesantren ya. Setahu saya sampai saat ini ya, jadi penjaga di pondok pesantren. Jadi setiap hari berarti kan ikut pengajian dan lain-lain, dan sudah menuju jalan yang lurus, nggak ikut yang aneh-aneh lagi. Tuh, karena dulu ya mungkin masih di dunia kegelapan ya, mungkin ya, sampai ke, mohon maaf ya, ini ya, alat kelamin korbannya itu dijadiin jimat teman-teman, dikalungin. Ini saya ngambil dari berita ya, jadi nggak salah-salah ya, tapi memang seperti itu. Tapi apapun yang terjadi, in the end of the day, Sumanto now is a good people. Berarti gimana maksudnya? Hikmahnya adalah semua bisa menjadi lebih baik, coy. Sejahat apapun kita, segila apapun kita, segelap apapun kita, semua bisa menjadi lebih baik. Yang penting apa? Kita niat. Perkara nanti mungkin ada sentilan lah, mungkin ada konsekuensi di situlah. Ya itu sebenarnya agar kita bergerak. Kalau nggak mau bergerak secara mandiri, ya mau nggak mau kan harus dipaksa toh. Ya kayak mungkin kita balik lagi ke Sumanto, harus dipaksa, harus ketangkep dulu, harus dihukum penjara dulu. Tapi for your information ya, pada saat di penjara, Sumanto ini di penjara bukan karena dia membunuh, bukan karena dia apapun itu, dia di penjara karena mencuri makam. Ya karena pada saat itu pidana yang ada adalah mencuri makam. Nggak ada hukum pidana memakan orang gitu, nggak ada sih. Jadi dia hukumannya itu karena mencuri makam, dan hukumannya kalau nggak salah itu sekitar 2 tahun atau 3 tahunan. Dan mungkin dikurangi ya, ada potongan masa tahanan karena berbuat baik, karena memang Sumanto berbuat baik pada saat di penjara. Cuma yang dinotis adalah pada saat Sumanto di penjara, yang ada di penjara notabene preman-preman itu, ya ibaratnya apapun lah ya, tukang mabok, tukang judi, kriminal, bahkan sampai ada yang bunuh, itu pada takut semua. Karena sejahat-jahatnya, sekejam-kejamannya nggak bakalan makan orang. Nggak ada bakalan kanibal. Nah, pada takut cuy. Nah itu. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman bisa melihat, mungkin bisa baca aja di koran, atau lihatlah di sosial media atau di YouTube atau di Google. Sumanto sekarang menjadi jauh lebih baik. Berarti apa? Kalian pun bisa. Kalau kalian merasa kalian masih berada dalam kegelapan, dunia kalian seperti itu, yang penting bergerak dari hati, insya Allah menjadi lebih baik cuy. Yes, mantap. Wih, sudah sampai Purbalingga kota nih. Ini bentar lagi sampai rumah. Alhamdulillah. Oke cuy, mungkin gitu aja vlog gabut. Vlog gabut ya dari saya. Semoga ada hikmah yang bisa teman-teman kita ambil di sini. Jangan lupa selalu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jangan lupa juga buat, mungkin kalau mau nge-like, mau nge-share, dan kalau mau subscribe, wah alhamdulillah banget. Dan kalau mau komen-komen juga silahkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.